Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Baru aja kita nganter anak sekolah, teman-teman. Pagi-pagi nganter anak sekolah, jadwal rutin. Kalau lagi di rumah ya begini, teman-teman. Oke, kita mau sambung lagi perihal kalau kemarin kan janji kita sebenarnya yang ditanya kan BYD M6 ya untuk OBD scannernya. Cuman kemarin kita bikinnya untuk Omoda i5 malah. Oke, hari ini ngumpung senggang, pagi ini kita buatin konten OBD scanner ya untuk baca jeroan-jeroan mobil si BYD M6 ini ya teman-teman ya. Oke, kita sebenarnya hari ini juga saya mau masang ini sih, mau masang dashcam ya, mau masang dashcam di BYD M6 teman-teman. Oke, saya ambil kuncinya dulu deh. Saya ambil kuncinya dulu teman-teman. Kunci BYD-nya saya ambil dulu. Oke. Ya kemarin sore sih sempat bongkar ini juga sih, bongkar nyari jalur kelistrikannya gitu ya untuk dashcam tuh kemana, karena kan di BYD M6 ini nggak ada itunya, nggak ada USB di di spion tengah tuh nggak ada, nggak kayak mobil Wuling nih, Wuling Air-EV ini malah ada nih, Wuling Air-EV malah ada, terus si Omoda juga malah ada, yang ini malah nggak ada teman-teman gitu, nggak ada USB, jadi kita harus ngelar kabel lah gitu ya. Oke, itu nanti kontennya kita buat. Sekarang kita balik lagi, kita mau ke OBD scanner dulu, tuntasin janji saya untuk bisa monitoring data jeroan mobilnya si BYD M6 ya, buat teman-teman para pemilik owner M6 ya. Ini penting nggak penting, tapi ya penting lah, menurut saya sih penting gitu teman-teman. Oke gitu ya. Oke. Wah, lagi berantakan teman-teman, tuh lihat, lagi menggantung. Tuh berantakan. Saya memang kemarin lagi ini ya, lagi bongkar-bongkar. Oke, saya siapin lampu dulu, kayaknya gelap ya teman-teman ya. Saya siapin lampu dulu ya. Ya, saya siapin lampu dulu. Tuh masih berantakan ya. Saya baru bongkar bagian bawah teman-teman, cari jalur gitu ya. Oke, saya masuk dulu, bismillah. Tuh ini juga masih menggantung. Udah kita bongkar. Saya mau nyari jalur ini, jalur kelistrikan. Tapi nantilah, ini kita bahas yang nanti. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk BYD M6 itu OBD scannernya itu ya, port OBD-nya itu ada di sebelah sana teman-teman, gitu ya. Kalau Omoda kemarin kan sebelah sini ya. Omoda kan adanya di sebelah sini, tapi kalau BYD M6 itu adanya di sebelah sana gitu ya. Oke, saya coba dulu ambil OBD portnya sebentar ya teman-teman ya. Kelupaan tuh. Ini udah saya siapin ya. OBD scannernya udah saya siapin. Oke teman-teman, kita colok ya. Dia adanya di bagian bawah sini ya teman-teman ya. Ini saya colok aja nih. Nah, sebentar. Oke, sudah saya colok ya. OBD-nya pokoknya ada di sebelah situ portnya. Jadi teman-teman scannernya bisa taruh di situ. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, ke handphone. Teman-teman kan kemarin saya sudah, kemarin mah untuk para pemilik i5 ya, saya harus ulang lagi dong nih buat yang M6. Oke teman-teman, saya ulang aja lagi yang M6 ya. Ini saya kalau pakai action cam itu nggak bisa detail ya, nggak bisa dekat begini tuh ya, agak ini ya, nggak begitu kelihatan ya. Saya pakai handphone aja deh ngerekamnya deh. Kita lanjut ya teman-teman ya, pakai handphone aja nih ngerekamnya biar detail ya. Tadi pakai action cam kurang detail tulisannya. Oke teman-teman, sekarang saya pakai iPhone. Kalau kemarin kita di Omoda i5 itu kan pakai Android, sekarang saya coba pakai iPhone. Sebenarnya sama aja, biar berimbang aja nih. Oke teman-teman, teman-teman bisa masuk App Store ya. Jadi teman-teman bisa masuk App Store di di iPhone-nya, terus cari car scanner teman-teman, aplikasi car scanner ILM OBD2. Ini karena saya sudah install, jadi saya tinggal open aja nih. Kalau teman-teman belum install, teman-teman bisa install dulu ya. Oke, saya langsung open aja karena saya sudah install. Nah ini ya, aplikasinya tuh seperti ini. Teman-teman bisa nanti pertama-tama kali itu
ikutin aja step-stepnya. Sebelum sampai sini tuh sebenarnya ada step-stepnya teman-teman gitu ya. Tapi ikutin aja sampai ke menu ini nanti. Nah teman-teman bisa masuk ke setting gitu ya. Pertama kali itu bisa masuk setting. Nanti dari setting ini teman-teman bisa setting my car. My car tuh maksudnya kita mau kasih nama apa, misalkan kayak BYD M6 gitu ya. Terus teman-teman bisa setting kedua adalah setting adapternya. Jadi adapter teman-teman kan tadi kan pilih adapter yang di sana itu yang scannernya itu kan Bluetooth modelnya. Jadi teman-teman bisa pilih Bluetooth. Setelah itu dipilih yang device name-nya ini, diklik aja. Nah, dia akan cari nih. Nah, dia akan otomatis akan cari karena di sini ada OBD2 ya, kita pilih yang OBD2 gitu teman-teman ya. Oke. Setelah sudah teman-teman bisa keluar, nanti langsung masuk ke connection profile teman-teman nih. Tuh ya. Connection profile. Nah, di sini pilih mobilnya. Nah, mobil teman-teman tuh maunya apa? Misalkan kalau misalkan teman-teman mau BYD ya BYD pilihnya. Nah, BYD pilih di sini. Nanti pilihannya ada BYD Atto 2, Atto 3, pokoknya segala macam. Nah, untuk yang M6 ini masuknya di BYD Atto 3 sama teman-teman, Dolphin tuh sama ya. Oke. Atau kalau misalkan mau Omoda juga ada di sini. Ketik aja sih O gitu, nanti otomatis akan muncul di sini. Omoda misalkan ya tuh, Omoda ya ada ya. Omoda atau apapun lah teman-teman bisa cari di sini. Oke, setelah sudah pilih akan muncul seperti ini teman-teman, otomatis. Nih saya bikin profilnya kan M6 tadi ya, my car saya ya. Jadi ya seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman tinggal connect deh di sini. Setelah udah di setting semua tadi itu, hanya itu aja settingannya, teman-teman bisa connect. Oke, kita coba connect. Nah, dia melakukan connecting ya tuh. Oke, melakukan connecting. Kita tunggu aja, kadang-kadang suka memang agak lama ya teman-teman ya. Oke, itu udah. Nah, sekarang sudah connect ya teman-teman ya. Nah, sudah connect ini teman-teman bisa langsung lihat di sini nih, di all sensor. Memastikan bahwa dia di sini udah connected ya. Connected. Oke, sekarang kita coba klik all sensornya. Nah, udah kedetek semua tuh. Baterai aki kita 13,8. Ini waktu, setting-settingan semua tuh. Baterai powernya 0,91 kW. Oke, gini. Ini karena kecil-kecil ya takutnya ribet gitu. Saya coba gimana ya ngasih unjuknya. Sebentar ya teman-teman ya. Ya sebenarnya udah ke monitor semua nih teman-teman, sudah ke monitor semua di sini. Teman-teman kalau mau simple sebenarnya kalau teman-teman udah pasang ini ya, udah pasang apa Apple CarPlay atau Android Auto-nya, teman-teman bisa langsung monitoring dari sini nih. Gitu. Bisa monitoring dari sini. Contoh nih, ini kita lihat ya, ini kan sekarang baterai 42% ya. Baterai si M6 ini 42% sama nggak di sini? Oh, sama tuh. Baterai pack factory SOC ya. Nih, high voltage baterai SOC-nya 42% sama ya. Tuh ya teman-teman sama ya. Oke, ini saya mau ini aja. Kita coba sekarang, saya coba pakai Apple CarPlay-nya biar enak ya, monitoringnya biar gede-gede gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Saya pindah dulu kameranya pakai action cam lagi deh. Sekarang saya pakai action cam lagi nih. Tuh, kecil-kecil ya kalau pakai action cam tuh nggak ini ya, nggak detail ya teman-teman ya, nggak bisa ngeliat detail ya. Tapi nggak apa-apa. Kan kita mau kasih taunya yang ini nih, layar gede ini mudah-mudahan kelihatan lah ya. Mudah-mudahan kelihatan. Oke. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman udah pakai apa Android Auto atau Apple CarPlay-nya udah connect ke sini, ini bisa dimonitoring dari sini, lebih enak jadinya teman-teman. Contoh ya, saya coba connect Android Auto-nya ya. Apple CarPlay-nya ya, karena saya pakai iPhone. Saya masuk ke ini Apple CarPlay. Nah, ini udah masuk ya. Nah, ini kan udah masuk nih. Nah, teman-teman tuh bisa ngeliat di sini nih. Di menu sini teman-teman cari car scanner. Nah, ini car scanner ya. Nah, car scanner teman-teman bisa klik. Nah, dia connected ya. Sebenarnya kalau handphone lagi nggak connect pun, ini kan tadi kan karena handphone sudah connect makanya dia jadi tulisannya connected. Kalau belum pun juga handphone lagi nggak buka-buka car scanner nih, handphone kita gitu ya. Nah, teman-teman tetap bisa lakukan di sini connect atau disconnect lewat head unit langsung gitu ya. Oke, ini karena sudah connected, sekarang kita lihat apa nih, misalkan dashboard ya, atau akselerasi macam-macam nih teman-teman. Oke, dashboard lah ya. Ini kan ada pilihan dashboard ya. Nah, klik dashboard. Nah, di sini memang karena kita gratisan teman-teman, gratisan tuh cuma dikasih halaman tuh cuma 3 aja. Jadi halaman pertama misalkan ini ya. Nah, di sini tuh kok di sini ada tulisannya not selected, not selected, not selected gitu ya. Ini karena memang kita belum bikin apa disebutnya ya, belum bikin dashboard teman-teman gitu. Karena kita belum bikin dashboard. Nah, sementara yang ini apa nih disebutnya, defaultnya nih memang udah muncul dashboardnya. Jadi ini kan sekarang high voltage EV baterai power tuh dia lagi 0,87 ya, karena ya kebutuhannya cuma buat ngidupin AC aja nih 0,87 ya. Oke.
Terus gimana Om supaya muncul di sini gitu ya, muncul angka-angka. Ini sebenarnya custom teman-teman. Nah itu bisa dibuat dari handphone kita. Jadi gini teman-teman, kita ini kan tadi kan tampilan apa? Tampilan all data ya, all sensor ya. Nah teman-teman bisa bikin itu dashboard. Nah ini dashboard. Nah tampilan dashboard itu tadi kan ingat karena kita nih gratisan cuma dikasih 3 halaman aja teman-teman. Yang bisa kita utak-atik itu cuma 3 halaman karena gratisan ya. Nah teman-teman bisa nih, ini kan tampilan pertama nih, coba teman-teman bisa lihat. Ini tampilan, lihat ya, 1 dari 14 ya. Aduh detail nggak sih ini tulisannya, pokoknya gitulah ya teman-teman. 1 dari 14 ini tulisan tuh 1 dari 14 ya. Nah ini halaman 1 nih teman-teman. Nah kita cuma dikasih 3 halaman aja. Nah halaman 1 di sini tuh tadi kan sedangkan di sini kan halaman 1 nih, sama nih halaman 1 ya. Nah kan tadi kan cuma monitoring ini aja nih, apa namanya, high voltage EV baterai power aja kan, makanya dia ada 0,87 kan, sama kan tuh 0,87 juga kan. Nah teman-teman bisa tambahin, misalkan contoh nih yang not selected ini ya, saya pilih double klik aja teman-teman di kotak ini, masing-masing kotak ini double klik aja. Nah sampai muncul begini. Nanti teman-teman pilih kan nih sekarang not selected nih, teman-teman pilih misalkan teman-teman pengen monitoring apa ya, baterai aki teman-teman mau. Oke misalkan baterai aki ya, baterai aki kita yang aki yang low voltage ya nih. Nah oke, setelah udah pilih udah back aja teman-teman. Nah otomatis dia nambah tuh 13,7 dan di sini pasti nambah tuh 13,7 kan, jadi ada kan sekarang OB default. Oke ini kan OB default ini menandakan ya baterai aki ya gitulah ibaratnya ya. Oke sekarang saya tambahin lagi di sini ya teman-teman ya, saya tambahin SOC deh, double klik lagi, saya tambahin SOC mana ya. Nih state of charge baterai kita. Nah, oke, back. Muncul nanti di sini SOC kita tuh 42, lihat. Nah, di sini juga sama tuh, high voltage baterai SOC 42% tuh ya. Jadi kita bisa monitoring dari sini, teman-teman. Oke ya, terus kita mau apa? Kesehatan baterai kita ya. Kesehatan baterai ini double klik lagi. Kita mau bikin kesehatan baterai ya. Ini baterai itu SOH ya. SOH itu di mana ya? Kalau nggak salah paling bawah dia. Saya lupa nih SOH. SOH itu di, sebentar teman-teman ya. Ya ini intinya sih teman-teman bisa satu-satu nih teman-teman, bisa monitoring satu-satu ya, mau apapun yang teman-teman mau bisa, karena saya ini banyak banget soalnya datanya, jadi ya terserah teman-teman aja. Intinya sih ini saya ngasih tahu bahwa ya teman-teman bisa monitoring sendiri gitu loh lewat ini gitu. Tuh ini per sel-sel ya. Jadi saya bisa tahu teman-teman dari sini bahwa ternyata si si BYD M6 ini itu dia ada 10 pack baterainya teman-teman tuh. Ada 10 pack ya. Kalau kemarin kan si Omoda ada 9 pack, ini ada 10 pack, tapi setiap packnya itu ada berapa sel tuh, banyak banget teman-teman di sini tuh. Dia ada masih terdiri dari mungkin satu selnya tuh bisa ada 12, satu packnya tuh ada 12 sel. Oh ini ada nih SOC nih. Oke, saya masukin SOH tuh masih 100% nih, karena mobil ini baru 3 hari 4 hari nih teman-teman. Oke, back ya. Nah, lihat tuh SOH, state of health-nya 100%. Jadi teman-teman bisa monitoring nih. Wah, mobil saya kesehatan baterainya masih 100%. Oh, besok berkurang lagi berapa gitu. Jadi ini bisa custom teman-teman. Gitu ya. Terus teman-teman mau monitoring apa lagi ya di sini ya? Ya terserah deh, kalau ini mah kayaknya custom ya teman-teman ya. Teman-teman bisa sesuka teman-teman maunya apa. Ampere kali ya. Total current ya. Coba saya ambil total current ya. Oke, baterai total current aja nih. Oke, back. Dah. Nah, cukuplah segini dulu lah ya. Nanti teman-teman bisa ini sendirilah. Bisa setting-setting sendiri aja lah gitu, maunya kayak gimana. Nah, ini contoh. Misalkan ini kan KW sama ampere harusnya korelasinya tegangan kali ya. Tegangan kali teman-teman. Coba saya tambahin nih, yang ini tegangan nih. Saya tambahin tegangan teman-teman ya. Tegangan baterai ya. Tegangan baterai total voltage ya. Nih yang 43 nih. Oke. Nah, tampilannya teman-teman bisa mau dirubah jadi begini atau ini bebas lah teman-teman. Ini kan ada gauge indikator ya. Ini bisa teman-teman bisa rubah nih, mau teks doang, misalkan teks doang kayak gini. Itu bisa. Oke, ya saya bikin teks aja ya. Saya bikin teks aja sekarang. Oke, back. Nah, oke ya. Sekarang saya bikin yang inti-inti aja nih, tegangan baterai aki
Terus ini apa, SOC kita. Ini adalah tegangan baterai high voltage-nya, ini state of health-nya, kesehatan baterai kita, ini baterai total current-nya ya. Sama dayanya ya. Lihat ya, udah semua ada di sini teman-teman ya. Nah, kita coba sekarang AC saya gedein teman-teman. AC saya gedein ya. Saya mau tahu bahwa hubungannya apa dengan ampere dan kW ini ya. Oke, saya gedein. Saya bikin sekarang speednya 7 maksimum. Oke, agak berisik ya teman-teman ya. Tuh lihat ya, nambah ya ampernya. Jadi 2,2 ampere, 2,3 ampere, terus 1 kW naik teman-teman. Karena blower sama kipas depan mungkin gede ya. Itu naik lagi 1,04 ya. Sekarang baterai total current-nya 2,5 ampere. Jadi ini bisa kita monitoring ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Sorry ya kalau suaranya agak berisik karena pas banget di atas blower AC ya. Tuh ya, intinya naik ya teman-teman ya. Saya kecilin lagi aja, berisik teman-teman. Oke. Nah, pasti akan turun lagi tuh ya. KW-nya akan turun lagi. Tuh, turun lagi ya. Jadi kita bisa monitoring nih lewat head unit kita gitu. Bahkan yang paling penting sih kesehatan baterai ya, karena ya kesehatan baterai itu kan kadang-kadang teman-teman pada worry ya, pengen tahu berapa sih kesehatan baterai kita sekarang gitu ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Kita bisa lewat apa namanya? Lewat head unit kita juga kita bisa cek semuanya. Ini baru sebagian kecil ya. Ini banyak banget yang masih bisa dipilih. Ada 3 halaman yang kita bisa custom teman-teman. Kita mau ngetes apa, mau masukin baterai setiap sel-selnya, tegangannya bisa gitu, atau per setiap packnya bisa gitu teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa custom di sini ya. Bisa custom di sini. Nah untuk apa namanya? Untuk custom ini teman-teman bisa lihat di all sensor sini gitu ya. Nah ini apa nih tegangan yang bisa kita ambil, atau macam-macam deh, pokoknya banyak yang bisa kita ambil di sini teman-teman. Nah oke, sama seperti Omoda E5 kemarin, saya kasih tahu juga bahwa kita bisa juga mendiagnostik trouble teman-teman. Di sini ada diagnostik trouble ya. Nah teman-teman bisa cek di sini ada diagnostik trouble, teman-teman bisa klik. Nah di sini tuh teman-teman bisa cek. Nah tuh CarPlay mode is di sini nggak bisa nih karena DTC mode is open katanya gitu ya. Jadi kalau dari sini mungkin nggak bisa ya, dari CarPlay-nya, tapi dari sini bisa teman-teman. Nah teman-teman bisa coba read nih apakah ada sih problem. Nah suatu saat kalau misalkan muncul di sini ada lambang mobil sama tanda seru gitu ya, ada problem apa nih gitu kan, teman-teman bisa cek dari sini. Bisa read dari sini ada problem apa sih di sini gitu. Tinggal read aja, nanti bisa juga ketemu problemnya apa, di clear. Jadi tanpa harus ke bengkel resmi, kita bisa nge-clear sendiri. Tapi ingat, itu memang kalau terjadi sebentar, saya balik dulu kameranya ya. Oke teman, jadi memang si OBD scanner ini gitu ya, dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang sifatnya current, yang sifatnya lagi berlangsung. Misalkan contoh, memang sensor ABS sensor kita rusak, tapi ABS sensor kita itu enaknya kita bisa tahu dengan kita bisa scan trouble code-nya, itu bisa muncul nanti, oh ABS sensor problem yang di sebelah kanan, yang sebelah kiri, itu bisa tahu kita teman-teman. Jadi kita kalau ke bengkel pun juga kita udah bisa analisa duluan, Pak, ini kayaknya ABS error nih kalau saya baca dari sini. Itu pasti sama di VDS-nya si bengkel resmi juga sama gitu teman-teman. Bahkan ada juga yang begini teman-teman, ada yang komen kemarin bahwa ya pokoknya kalau ada masalah pasti nggak bakalan bisa menyelesaikan masalah sampai sensornya diganti. Itu benar teman-teman, benar. Jadi kadang pengalaman kita di lapangan gitu ya, mobil itu terjadi problem, nggak mau di-start, nggak mau diinjek gas atau apa, gara-gara ada satu problem, misalkan ABS-nya malfunction sesaat teman-teman. Itu pernah kejadian. Jadi karena kena genangan air, akhirnya sensor ABS-nya mungkin ketutupan rumput atau ketutupan apapun lah misalkan. Jadi dia sempat nggak kebaca sesaat, akhirnya dia bikin lock error. Nah karena lock error itu kan mobil nggak boleh jalan gitu, dia dibikin mode safe mode. Akhirnya karena terdeteksi seolah-olah ada anomali di ABS, dia nggak boleh jalan, dibikin safe mode, dia harus minggir. Nah dari situ mobil akhirnya nggak bisa jalan, padahal sebenarnya dia kena air sebentar doang, atau kena ketutupan rumput sebentar, habis itu rumputnya juga ada jatuh lagi, dia harusnya bisa lagi. Tetapi karena udah terlanjur kebaca
ada malfunction saat itu, akhirnya mesti di-clear dulu problem itu. Gitu. Nah, mesti di-clear itu kadang-kadang ya kita manggil bengkel resmi atau storing di jalan gitu kan, cuman dia nge-clear doang, habis itu bisa jalan lagi, bisa di-start lagi. Nah, inilah fungsinya teman-teman. Jadi benar kalau sensornya current rusak, apa nih misalkan ada apalah gitu ya, yang sensornya itu emang bener-bener current lagi rusak, ya emang dia nggak bakal bisa. Tapi minimal kita tahu, oh sensor ini rusak, dari DTC-nya bisa lihat kita. Nah, tetapi ada juga beberapa yang bukan dia nggak rusak, tapi sempat malfunction sesaat aja gitu. Jadi sempat malfunction sesaat seperti kayak tadi saya cerita. Nah, itu membantu teman-teman. Jadi sebenarnya sensornya nggak rusak, malfunction sesaat, tapi udah terlanjur di lock jadi error gitu. Nah, itulah akhirnya kita bisa clear tanpa harus kita ke bengkel. Intinya gitu teman-teman. Ya, ini sih buat orang-orang yang suka-suka ngoprek aja ya. Kalau orang yang awam mungkin nggak sampai ke situ, tetapi dengan adanya ini sebenarnya mudah gitu. Orang awam pun, jadi saya di komunitas itu, di mobil-mobil lain, di ICA, kita kalau lagi touring gitu ya, tiba-tiba terjadi, wah mobil gua kok jadi nggak bisa begini ya, atau ada check engine muncul. Kita mudah gitu, tinggal colok OBD scanner, lihat, oh tadi sempat powertrainnya sempat bermasalah, kita clear, udah jalan lagi, enak lagi gitu teman-teman. Jadi ini fungsinya teman-teman ya. Oke ya, biar nggak panjang lebar videonya, intinya ini ngasih tahu bahwa teman-teman para pemilik BYD M6 bisa monitoring jeroan tentang keadaan data mobilnya, baik itu baterainya, temperatur motornya. Nanti bisa dilihat tuh di situ temperatur motor kalau lagi kencang, ngebut dan segala macam, teman-teman bisa lihat di situ. Terus terutama state of health-nya ya, kesehatan baterainya. Ya pokoknya gitulah teman-teman. Itu bisa customize, teman-teman bisa ini sendiri ya. Bisa apa? Bisa custom sendiri gitu ya. Oke ya, gitu teman-teman. Saya lagi itu lihat udah berantakan tuh, udah gantung-gantung gitu. Saya mau ngerjain dashcam dulu, mau pasang dashcam karena saya mau berangkat ke Pasuruan. Saya pengen ada dashcam dulu supaya bisa monitoring di jalan gitu ya, kalau terjadi apa-apa. Karena standar saya punya mobil, biasanya saya langsung pasangin dashcam-dashcamnya gitu ya. Nah, ini kebenaran lagi cari jalurnya, ternyata di jalur sini tuh nggak ada 12 volt. Saya udah cek di situ banyak kan 5 volt, 2,2 volt. Jadi dia hanya main komen-komen ke ECU aja. Setelah itu ya mungkin motornya yang direct langsung ke 12 volt gitu ya. Tapi di sini hanya main switch 2,2 volt sampai 5 volt aja paling. Sementara saya mau nyari 12 volt, nggak ada di sini. Oke, berarti saya balikin lagi, nanti saya cari tempat lain. Oke gitu ya, biar nggak lebar-lebar nih. Kita nanti bikin konten khusus aja untuk yang pasang dashcam lewat mana yang baik ya, gitu teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.